Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya ingin menindaklanjuti apa yang kita bincangkan pada hari Jumat yang lalu, di mana kita dikumpulkan oleh kepala sekolah untuk bagaimana menyiapkan SP SMA 108 Jakarta. Namun karena saya tidak siap dengan kegiatan yang mendadak untuk bagaimana kita bekerja hanya beberapa saja, maka hari ini saya ingin memberikan informasi teknis dengan apa yang harus kita kerjakan selama ini. Bahan yang saya coba susun itu ada di sini Bapak Ibu, namanya penyusunan KSP, ada di SID, nanti Bapak Ibu pilih program sekolah, kemudian cari bidang akademik, nanti scroll ke bawah akan ada penyusunan KSP seperti ini. Nah, jadi itu ada di SID yang ini yang biasa sering kita gunakan. Jadi dokumen ini saya mencoba menyusun dalam sheet, yaitu ada pengantar, ada timeline, ada pembagian tugas, dan ada outline. Di bagian pengantar ini ada informasi umum ya, nanti tolong dibaca untuk lebih memperdalam pemahaman apa itu KSP, kemudian kenapa ini disusun, kemudian ada keterangan informasi tentang hal khusus. Yang pertama ini penting saya bacakan langsung, tim disusun atas pertimbangan kebutuhan, kapasitas dan tugas atau fungsi yang relevan. Jadi ada wakil di sini, ada pembina dan sebagainya, termasuk ada Bapak Ibu yang pernah menjabat sebagai wakil atau pembina karena kapasitasnya dan kebutuhan ya, dan fungsi dan tugas yang relevannya. Kemudian bagian tugas ini terdiri dari ada tim penyusun program. Jadi menyusun program memang tugasnya. Program ini menjadi bagian dari draft dokumen, dan ada yang menyusun draft dokumen. Jadi kalau program itu ada outline-nya, yang draft dokumen ini tidak ada outline-nya. Karena di draft dokumen ini sebenarnya isinya adalah NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sedangkan kalau di program itu umumnya tidak dari tiga ya, dari tujuan, kemudian strategi kegiatan, dan bagaimana strategi pencapaiannya. Kemudian tim penyusun program itu nanti mungkin akan diminta untuk membuat satu dokumen program yang nanti terus diberi nama file. Nah, tolong filenya ini dalam bentuk box ya. Nah, misalnya Microsoft Document, Microsoft Docs gitu. Nah, dalam bentuk Excel. Kemudian nanti diberi nama, ada nama programnya, nama yang kemudian untuk tim penyusun draft ini juga harus memberi nama dan seterusnya. Jangan lupa ini kita memerlukan dukungan dari tim pendukung. Maka itu saya berharap Bu Indah meskipun jauh tetap bisa mengkondisikan dan mengendalikan bagaimana fungsi dari tata usaha atau tenaga administrasi sekolah mensupport semua layanan pendidikan di sekolah. Kemudian ini di bawah ada contoh nama file. Ini contoh file yang bentuk program, misalnya program urban farming gitu ya. Ini modul ajar dari Pak Ramli. Nah, modul ajar apa tentang composting Pak Ramli. Ini diberi nomornya sesuai ada di pembagian tugas ya. Tapi kalau untuk yang penyusun draft, misalnya ini nomor bab 3, komponen D, instruktur pembelajaran dan penilaian yang ini ada namanya. Yang berikutnya tentang timeline. Timeline ini mohon menjadi irama orkestrasi kita agar berjalan bersama.
semua tim memahami ini sehingga penyusun draft itu uh, memang sangat bergantung pada para penyusun program. Dan diharapkan para penyusun program itu meskipun di sini berakhir pada minggu ketiga, tapi harapannya minggu kedua itu sudah bisa selesai sehingga nanti para penyusun draft akan menempatkan di bagian mana hasil pekerjaan yang dikirim begitu. Sampai ini selesai. Nah, bagian pencetakan juga demikian karena validasi dan legalisasi itu tidak akan berjalan tanpa adanya pencetakan dokumen yang diperlukan. Untuk pembagian tugas ini saya berusaha semaksimal mungkin melibatkan semua yang tertulis namanya yang ada di SK tadi, di SK tim perumus SP. Karena itu baik wakil jadi Pak JJ, Pak Ibu Indah, Firda, termasuk Pak Setio juga ini tetap mendapatkan tugas untuk menyusun draft ya. Karena dari kapasitasnya saya mengasumsi bahwa itu paling relevan, jadi dari kapasitasnya. Dan ini prinsip kesetaraan, jadi bahwa kita di tim ini tidak ada yang lebih dominan gitu, semua untuk kepentingan bersama, sehingga bahkan mungkin timbul motivasi dan inspirasi bahkan keteladanan dari manapun. Bisa saja saya mendapatkan keteladanan dari inspirasi dari Pak Tri, kemudian mungkin juga kita dapat inspirasi dan keteladanan dari Bu Herlina dan sebagainya untuk semua hasil penyusunan draft ini semua dilibatkan ya, masuk Ibu Bontor, kemudian Pak Joko, Bu Sri Ambarimna, Bu Ati, Bu Ineti dan seterusnya, sudah ada semua di sini. Nah, kemudian tolong ini juga dipelajari bahwa masing-masing ada keterangannya. Misalnya Pak Brimo untuk poin ini dia menyusun draft dokumen, tapi pada poin lain Pak Brimo itu juga mungkin dia membuat, seperti ini, dia menyusun draft program. Jadi program apa? Karena Pak Bimo juga sebagai pembimbing eskul, termasuk Ibu Alberta ya. Kemudian ini saya sediakan juga outline tulisan ya, terutama untuk outline penyusunan program dan outline penyusunan modul ajar. Nah, yang di atas ini outline penyusunan program. Jadi ini minimal ada 3 komponen, ada tujuan, ada cara kegiatan atau cara belajarnya, kemudian ada cara menilainya. Kemudian ini di tujuan, semua program itu bermuaranya sebenarnya pada tujuan pendidikan nasional. Tapi kemudian juga lebih dispesifikasikan lagi di tujuan umum itu menyangkut visi dan misi sekolah. Jadi misalnya untuk katakanlah tujuan dari pengembangan program ekstrakurikuler opsi misalnya atau lomba opsi itu kan menyangkut dari sisi kreativitas, bernalar kritis. Itu kan ada nggak itu visi misi sekolah ditunjukkan yang mana, kemudian ada nggak di tujuan pendidikan nasional termasuk di dimensi profil lulusannya. Kemudian di tujuan khusus, ini kan ada tujuan layanan dasar, jadi kayak misalnya ada tari saman. Kalau tari saman itu kan memenuhi kebutuhan anak untuk mengembangkan bakatnya, itu layanan dasar. Tapi ada tujuan lain pengembangan, mungkin ada anak ya yang nanti sebenarnya dia belum punya kemampuan tari saman, tapi harus ditumbuhkan gitu minatnya. Jadi tujuan menumbuhkan minatnya, hanya senang saja tapi mau masuk ekskul, dia harus ditumbuhkan. Kalau penguatan dia sudah punya kemampuan, kemudian yang tidak dipertahankan kemampuan itu, kalau pengembangan itu makan lebih jauh lagi sampai dia bisa mencapai prestasi lomba. Termasuk tujuan khususnya adalah target prestasi. Kemudian strategi kegiatan ini ada tahapannya. Misalnya kalau
tahapan dari awal sampai akhir itu kira-kira begini, mulai dari rekrutmen, kemudian bagaimana kegiatan pelatihannya, kemudian kegiatan progres kemampuan itu di tengahnya, kemudian bagaimana lomba sampai dia mendapatkan uh, penilaian, mungkin sampai mendapatkan sertifikat penghargaan begitu. Kemudian ini strategi pembelajarannya, latihannya berapa lama dan seterusnya. Kemudian strategi pencapaian tujuan. Ini maksudnya adalah bagaimana masing-masing seperti peserta, pelatih, pembina itu melakukan aktivitas peran sertanya di dalam kegiatan itu. Tugas fungsinya apa? Peserta harus bagaimana? Itu strategi perencanaan pencapaian tujuan. Kemudian jangan lupa dalam pembelajaran mereka juga itu dilakukan penerapan prinsip pembelajaran mendalamnya seperti apa, pendekatan STEM-nya seperti apa. Misalnya tadi Saman STEM-nya apa ya? Ya otomatis artnya sudah ada di situ kan. Kemudian bagaimana di strategi untuk teknologinya? Mungkin menggunakan teknologi apa digunakan seperti itu. Nah, kemudian ini yang diperlukan adalah dukungannya. Dari dukungan ini maksud dari internal bagaimana, dari mitra seperti apa, dari peran serta alumni seperti apa dan sebagainya. Kemudian strategi penilaian, kriteria keberhasilannya. Jadi keberhasilan mengikuti itu juga yang paling dasar kan. Kemudian kriteria keberhasilan meningkatkan kemampuan, kriteria keberhasilan sampai dia misalnya berhasil mencapai juara lomba dan sebagainya. Sumber data penilaiannya dari mana? Misalnya dari pengamatan, dari daftar hadir, dari partisipasi dan sebagainya. Kemudian tindak lanjut perbaikan. Jadi bagaimana nih kalau ada anak yang daftar doang, sekali-sekali datang, itu harus diapakan? Jadi tindak lanjutnya seperti apa? Pembinaannya, penguatannya. Tadi ketika ditemukan anak-anak berbakat atau itu udah juara, jangan sampai dia turun gitu ya. Misalnya seni tari dulunya pernah jadi juara, di sini malah turun. Harusnya akan tetap dikuatkan. Kemudian pengembangannya, mungkin dulu juara baru tingkat kecamatan, bagaimana kita tingkatkan menjadi tingkat provinsi dan sebagainya. Penghargaan ini perlu juga nih untuk memotivasi. Jadi kalau ada bagaimana kriteria penghargaan itu diberikan untuk anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah outline modul ajar. Nah, untuk modul ajar ini silakan dipelajari. Ini tidak jauh dari RPP, jadi ada tujuan, ada CP, dimensi lulusan dan seterusnya. CP-nya ya diambil dari CP secara umum dari SKL saja Bapak Ibu ya. Kesiapan awalnya, kemudian tujuan pembelajaran dan KKP-nya. Nah, ini untuk modul ajar, kan ada modul ajar urban farming misalnya, ada modul ajar ekoenzim dan sebagainya. Kira itu, Ibu Bapak, semoga saja ini bisa kita laksanakan. Semula memang saya menunggu respon tentang rencana mau dilakukan Zoom, karena banyak hal yang harus saya siapkan, kemudian juga mungkin mengantisipasi kendala nanti karena saya ada di tempat yang koneksinya mungkin tidak bagus. Jadi akhirnya saya merekam penjelasan teknis ini untuk bisa digunakan oleh Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi Pak Setio, Bu Ismi dan kawan-kawan, saya menggunakan media ini untuk menyampaikannya. Insya Allah Bapak Ibu dalami secara mandiri spreadsheet ini yang ada di sana. Sampai jumpa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan berdampak bagi diri kita maupun sekolah kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.